Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Industri perfilman merupakan daya tarik bagi setiap orang. Walaupun bioskop diisi dengan sejumlah film box office Hollywood, akan tetapi popularitas film Indonesia tak kalah menarik juga. Sobat juga bisa melihatnya dari jumlah penonton yang dihasilkan film-film tersebut. Pasalnya, jalan cerita yang ditampilkan atau diberikan film-film Indonesia tak lagi monoton, akan tetapi malah semakin beragam. Sobat juga bisa menonton film bergenre drama komedi, drama romansa, romansa komedi, horor, hingga drama psikologis. Memasuki bulan Mei 2022, ada beberapa judul film Indonesia yang bisa kamu tonton dan sangat dinantikan oleh para penggemar. Dan ada juga yang sudah rilis loh di bioskop. Penasaran film apa sajakah itu? Simak saja berikut ini. Jakarta vs Everybody. Film Jakarta vs Everybody adalah salah satu film Indonesia yang rilis di tanggal 19 Maret 2022. Film tersebut sebelumnya telah dibuat sejak tahun 2019 lalu, tetapi baru rilis di tahun 2022 ini. Film Jakarta vs Everybody ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Dom yang diperankan oleh Jeffrey Nicole yang tengah mencari jati diri. Ia bercita-cita menjadi seorang aktor di Jakarta dan berusaha mewujudkannya. Namun, di tengah mewujudkan cita-citanya tersebut, dia selalu mengalami kegagalan. Karena terus gagal, akhirnya Dom pun memutar otak untuk bisa menghidupi dirinya dan mewujudkan cita-citanya itu. Dirinya pun bertemu dengan Pinkan yang diperankan oleh Ulan Guritno dan Radit yang diperankan oleh Ganindra Bimo, yang kemudian membawanya pada petualangan baru, yaitu menjadi seorang kurir narkoba. Kukira Kau Rumah. Film Indonesia yang rilis tepatnya pada 3 Februari 2022 ini termasuk film yang terbaik tahun ini. Film ini bahkan menembus lebih dari 2 juta penonton di masa pandemi ini, sob. Film ini mengisahkan tentang Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina, yaitu seorang gadis yang menderita bipolar disorder. Ia berusaha hidup normal sampai akhirnya jatuh cinta dengan musisi penyendiri bernama Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata. Penasaran dengan kisahnya? Kunjungi bioskop dan juga jangan lupa ya sob, karena film ini merupakan debut film panjang sutradara muda Umay Shahab yang diadaptasi dari lagu berjudul sama dari musisi Amigdala. Garis Waktu. Film berikutnya yaitu Garis Waktu yang rilis pada 24 Februari 2022 kemarin, merupakan film bergenre drama romansa. Film ini merupakan adaptasi dari lagu dan juga novel berjudul sama karya dari Firsa Bersari. Dibintangkan oleh nama-nama papan atas seperti Reza Rahadian, Michelle Giudice, dan Anya Geraldine. Berkisah tentang Sena, seorang musisi yang jatuh cinta dengan April. Hubungan mereka tidak direstui karena latar belakang mereka yang berbeda. Suatu ketika, Sena bertemu dengan Sanya, seseorang yang mampu mengorbitkannya jadi musisi sukses. Penasaran kisah yang selanjutnya? Kunjungi bioskop dan juga ayo tonton filmnya ya sob. 4. Dear Nathan, Thank You Salma. Film yang rilis pada 13 Januari 2022 ini merupakan film garapan sutradara Kutz Aikus dan bergenre drama romansa yang merupakan kelanjutan dari Dear Nathan. Film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole, Amanda Rawles, Ardhito Pramono, Indah Permatasari, dan juga Susan Same. Ini masih menceritakan tentang percintaan dari Nathan dan Salma. Sebelum menonton film ini, kita sarankan untuk menonton 2 sequel sebelumnya terlebih dahulu agar mengetahui perjalanan cinta mereka sebelumnya. Yowis Band 3. Film drama komedi yang rilis pada 25 November 2021 ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya dan mengisahkan Bayu yang diperankan oleh Bayu Skak dan bandnya yaitu Yowis Band. Di tengah-tengah tenarnya Yowis Band di kalangan remaja, Nardo yang diperankan oleh Brandon Salim memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Bersamaan dengan itu, manajer Yowis Band, Cak John yang diperankan oleh Arif Didu, sedang tergila-gila pada wanita cantik bernama Rini yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Ditambah lagi, Bayu juga bertemu dengan Susan yang kini sudah hijrah. Kemudian ia pun jadi dilema antara memilih sosok Asih atau Susan.
Devil on Top. Film Indonesia bergenre drama romantis dan komedi ini sudah rilis pada tanggal 25 Juni 2021 tahun kemarin. Film yang digarap oleh sutradara Anggi Umbara ini dibintangi oleh Cinta Laura dan juga Angga Yunanda. Ini mengisahkan tentang Sarah yang diperankan oleh Cinta Laura yang hendak digulingkan dari jabatannya. Tanpa diduga, tumbuh perasaan cinta antara Sarah dengan Angga yang diperankan oleh Angga Yunanda, salah satu karyawan yang terlibat dalam konspirasi penggulingan tersebut. Pesan di balik awan. Film Indonesia berikutnya yang wajib banget kamu tonton adalah Pesan di Balik Awan. Film ini bergenre drama romansa dan disutradarai oleh Kunz Agus. Ini diperankan oleh Hanggini Putrareto dan Reva Hadi, mengisahkan tentang Kirana yang benar-benar terpukul karena setelah 3 tahun lamanya ia berpacaran. Kekasih Kirana minta putus karena alasan perbedaan agama. Dia benar-benar berusaha untuk mengobati lukanya. Terlebih lagi, dia punya target untuk menikah tahun depan. Lewat keisengannya, dirinya menerbangkan balon bersama sepucuk surat yang intinya jika ditemukan oleh perempuan, orang itu akan diajak untuk berteman. Ternyata, balon tersebut ditemukan oleh seorang laki-laki. Ia adalah Awan, seorang pria ramah, pintar, dan penuh perhatian. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan di bioskop terdekat ya teman-teman. A Perfect Fit. Film yang rilis pada 15 Juli 2021 ini berhasil memadukan konsep adat dan modern yang memberi kesan tersendiri pada sebagian besar plot ceritanya. Film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris ternama seperti Nadia Arina, Reva Hadi, Laura Tux, dan Georginio Abraham. Film ini mengisahkan tentang Saski yang diperankan oleh Nadia Arina, gadis cantik asal Bali sekaligus fashion writer yang bersiap merayakan ulang tahun pacarnya. Denny Wijaya yang diperankan oleh Georginio Abraham, sekaligus menyaksikan peresmian hotel yang dikelolanya sebelum itu. Seorang peramal sempat mengatakan bahwa hidupnya akan berubah dan Saski akan menemukan jalan baru. Pertemuannya dengan Rio yang diperankan oleh Reva Hadi mungkin pertanda bahwa yang dikatakan oleh peramal itu benar. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Film Indonesia yang tayang 25 Juni 2021 kemarin bergenre drama komedi dan romantis. Film yang digarap oleh Anggi Umbara yang diperankan oleh Iqbal Ramadan mengisahkan tentang Ali yang berencana pergi ke New York, yaitu datang ke acara keluarga sekaligus mencari ibunya. Setelah sampai ke New York, ternyata dia harus mendapati bahwa pencarian ibunya tidaklah semudah bayangan. Beruntungnya, ia bertemu dengan imigran asal Indonesia yang kenal dengan ibunya. Mereka adalah Bia, Ance, Cinta, dan Porti. Dibalut rasa kekeluargaan yang kental, akhirnya mereka mau membantu Ali untuk mencari ibunya. Penasaran akan kisah berikutnya? Kunjungi bioskop terdekat atau platform yang legal ya sobat. Surga yang Tak Dirindukan 3. Film berikutnya yang tayang pada 2021 kemarin adalah Surga yang Tak Dirindukan 3. Film ini sudah tayang pada 16 April 2021 kemarin, yang merupakan kelanjutan dari kisah pasangan karakter Merose dan Pras yang diperankan oleh Marsha Timothy dan Fedi Nuril. Dengan ujian baru mengusik rumah tangga mereka, Ryan dahulu menghamili dan meninggalkan Merose berusaha kembali memasuki kehidupannya, mengakibatkan pasangan suami istri itu terlibat cekcok. Akan tetapi berita baiknya, kamu bisa menonton film ini di rumah aja melalui Disney Hotstar. Pastikan kamu sudah berlangganan ya sobat. Oke sobat review, berikut ialah 10 rekomendasi film yang tayang sepanjang 2021 dan pertengahan 2022 ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar review film dan teori film lainnya. See you next time.